Ya, shalom semua. Apa kabar? I am blessed. Yang benar. Cuma mau meyakinkan aja. Are you really blessed? Apakah Bapak Ibu benar-benar diberkati? Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kekristenan itu bukan sekedar kita menunggu masuk surga. Amin ya. Tapi Yesus membawa kehidupan surga masuk ke dalam hidup kita sekarang. Amin. Hari ini saya akan bicara tentang hidup di bumi seperti di surga. Wow, ini enak banget kedengarannya. Janji yang luar biasa ya. Oke, ini saya ambil dari Matius 6 ayat 10 berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Ya, your kingdom. Ya, ada orang berpikir nanti setelah lahir baru mungkin semua masalahnya selesai. Ada yang berpikir seperti itu? Padahal lahir baru itu adalah roh kita yang lahir baru. Bukan rekening listrik kita yang berganti baru. Jadi nol. Tidak ya. Kita adalah orang-orang yang lahir baru. Nah ini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini berbicara soal kuasa dan otoritas. Ya. Dan ini penting mengingatkan bahwa Allah itu adalah Allah yang berkuasa, yang memberikan kuasa kepada kita, otoritasnya kepada kita, amin. Ya, jadi kita berdoa agar kehendak Allah terjadi di bumi seperti di surga. Nah, penting sekali kita ingat bahwa di surga kehendak Tuhan pasti jadi, betul? Tetapi di bumi ada kehendak manusia juga. Jadi ini yang jadi masalahnya. Nah, kita tahu bahwa di surga itu segala sesuatu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di bumi sepertinya bagaimana ya? Tapi ini yang menjadi doa Yesus. Ini doa Yesus dan doa kita semua ya. Nah, kita tahu di surga apakah ada sakit penyakit? Tidak ada. Apakah ada kesusahan, air mata? Tidak ya. Dan apakah ada kemiskinan, kekurangan? Lantainya aja dari emas. Ya, kalau Bapak Ibu bawa emasnya terus dibilang lempar ke situ, nanti malaikat bilang jangan buang sampah sembarangan. Emasnya jadi sampah. Ya. Ya, kalau kita belajar, kita berdoa bahwa kehendak Tuhan jadi di bumi seperti di sorga, tapi kemudian kita mendukung namanya aborsi, transgender dan hal-hal yang tidak saleh yang lainnya, itu sebenarnya kita adalah orang yang munafik. Ya, kita tidak, apa yang kita omongkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ya, nah beberapa minggu yang lalu kita sudah bicara soal kerajaan Allah. Ya, apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah, ada yang tahu? Kerajaan Allah ini berbicara soal pemerintahan ya, soal satu wilayah pemerintahan di mana ada raja yang berkuasa. Yesus Kristus, Yesus Tuhan kita ya. Ini merujuk kepada seluruh ciptaan Allah. Tapi kata kerajaan ini adalah betul-betul adalah pemerintahan. Jadi Yesus Kristus Sang Raja. Nah ini juga merujuk kepada pemerintahan itu kepada kita adalah warga kerajaan yang sementara ada di muka bumi ini. Amin. Ya. Nah di dalam Lukas 17:21 itu ada orang-orang yang bilang di mana itu kerajaan Allah. Jadi juga orang tidak dapat mengatakan lihat ia ada di sini atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dalam NIV-nya terjemahannya itu bagus banget, dibilang the kingdom of God is within you, di dalam kamu. Amin. Boleh bilang kiri dan kanan, bilang kerajaan Allah di dalam kamu. Amin. Di dalam kita semua ya. Dalam kita. Jadi berdoa supaya datanglah kerajaanmu berarti berdoa bagi perluasan dan pengaruh pemerintahan Allah itu di hati. Di hati siapa? Di hati orang-orang dimanapun. Dan pada akhirnya bagi tegaknya kerajaan fisik ya di bumi pada kedatangannya yang kedua kalinya itu di Wahyu 11 ayat 15 dan Wahyu 20 ayat 4. Ya.
Dan Bapak Ibu tidak usah bingung apa ini maksud dengan kerajaan Allah, kerajaan sorga itu biasanya suka berganti-gantian dipakai istilah kerajaan Allah, kerajaan sorga itu sama saja. Ya kalau mau lihat saya ada catat di Matius 13:31. Matius 13:31 dan Markus 4:30-31 itu kerajaan Allah dan kerajaan sorga itu dipakai secara bergantian. Jadi istilahnya itu sama ya. Nah ayat ini mengatakan ada kerajaan sorga, ada kehendak Tuhan, kehendak Allah. Your kingdom come, your will be done. Ya, your will be done on earth as it is in heaven. Nah, jadi orang Kristen siapa di sini dulu berpikir bahwa nanti setelah mati baru masuk surga. Ya, saya juga dulu begitu ya, pikir nanti kalau masuk saya masih ada tanda petik juga, mudah-mudahan. Ya, banyak orang di luar sana berkata masih semoga. Ya, insya Allah semoga mudah-mudahan masuk surga. Tapi Injil yang diajarkan Yesus itu lebih besar dari hal yang mengenai surga nanti. Itu nanti. Tapi dia mau sekarang kita alami. Jadi Yesus tidak hanya datang dari surga ke bumi ini, tetapi dia membawa surga masuk ke dalam bumi. Masuk kepada kita semua, amin. Ya, dan itu sebabnya dia mengajarkan doa yang sangat terkenal yang kita katakan doa Bapa kami. Ya, Our Father in Heaven ya. Jadi kita belajar doa itu, tetapi kita tahu ini adalah kehendak Tuhan bagi kita. Kehendak Tuhan, kita ada di dalam kerajaannya dan kehendak Tuhan itu jadi di dalam hidup kita. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kerajaan Allah, kita tadinya ada dalam kerajaan dunia ini. Kita dalam kerajaan kegelapan, betul? Ya, kita dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Dari kerajaan setan kepada kerajaan anaknya yang terkasih. Jadi sekarang posisi kita sudah di mana? Di dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu sudah percaya Yesus kan? Menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menerima dia sebagai Raja. Artinya sah. Kita itu betul-betul sudah ada dalam kerajaan Allah, di kerajaan sorga. Jangan tunggu nanti sampai mati baru masuk sorga, baru menyadari hal ini. Sangat terlambat ya. Nah, identitas kita berubah. Jadi di Filipi 3 ayat 20 berkata begini, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Jadi Rasul Paulus waktu menulis ini, dia diilhami oleh Roh Kudus, dia tidak bilang nanti kewargaan kita di sorga. Tapi dia katakan kewargaan kita adalah di dalam sorga kapan? Sekarang, now. Sekarang, jadi kita adalah warga kerajaan sorga. Artinya kita masih hidup di bumi ini tapi kewarganegaraan kita adalah warga negara. Masih ada yang ragu-ragu ya. Kita hidup di bumi ini tetapi kewarganegaraan kita adalah warga negara sorga. Benar? Amin? Amin ya. Jadi kita bukan orang dunia yang sedang berusaha mencapai sorga, mudah-mudahan masuk sorga. Kita adalah warga surga yang sedang hidup di bumi. Ini identitas kita yang baru. Bapak Ibu percaya gak hal ini? Kok gak ada yang amin gitu? Bapak Ibu percaya gak hal ini? Kalau gak percaya nih saya kasih ayat-ayatnya banyak banget. Ya tadi Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Artinya ini ada dua hal. Kita sudah jadi warga negara kerajaan surga. Ini kita hidup di bumi menantikan Tuhan Yesus Kristus kita sebagai Juru Selamat yang akan datang nanti untuk kedua kalinya. Efesus 2 ayat 6 berkata, dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di mana? Kapan? Sekarang. Kita sudah ada di tempat bersama dengan Yesus di dalam surga. Amin. Nih satu lagi deh. Kolose 3 ayat 1-3. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang
Di atas. Di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah. Banyak orang suka nyari di bawah-bawah, di bawah kolong. Ya. Tapi disuruh cari perkara yang di atas. Di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas. Bukan yang di bumi. Nah ini nanti saya sedikit jelasin ya. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ini ayat 2 ini bagus banget Bapak Ibu ya. Ini berkata tentang pikirkanlah perkara yang di atas. Kalau dalam versi King James itu bilang set affection ya. Affection of your heart. Di dalam terjemahan yang lain itu dikatakan set your mind. Jadi pikiran kita ini harus disetting. Ya, kalau di belakang Pak Paulus suka nyetel setting suaranya, ya kita perlu setting pikiran kita tertuju kepada hal-hal di atas. Nah, Daud memusatkan hatinya untuk memuji Tuhan sedemikian rupa sehingga apa? Dia bilang begini ya, di tengah kesulitan yang begitu hebat, Bapak Ibu kalau baca kisah Daud, dia itu dikejar-kejar mau dibunuh. Ya Raja Saul sangat iri sama dia dan pengen bunuh dia. Bapak Ibu belum sampai dikejar-kejar orang sampai dibunuh kan? Mungkin ada yang dikejar-kejar karena utang aja. Tapi gak sampai mau dibunuh kan? Ya. Tapi pernah gak, berasa gak kalau misalnya kayak Daud, dia dikejar-kejar mau dibunuh. Bagaimana perasaan kita? Kalau Bapak hidupnya gak tenang. Ya. Tetapi Daud itu di dalam Mazmur 57 ayat 7 dia bilang, hatiku siap Tuhan. Wow. Saya baca ini saya bilang, wah Tuhan luar biasa ini Daud. Mazmur 57 ayat 7 saya tidak catat di sini, nanti Bapak Ibu baca aja di rumah ya. Hatiku siap, artinya hatinya teguh, hatinya mantap. Dan aku mau memuji engkau. Artinya hatinya terus menerus kepada Tuhan. Dia tidak peduli orang mau kejar-kejar, mau bunuh dia, mau ngapain dia. Ya. Beberapa orang mungkin dikejar-kejar utang aja udah pusingnya teler. Ya, udah dikejar-kejar macam-macam, ya hidupnya udah jadi berantakan ya. Jadi mereka yang tidak memusatkan hati pada perkara-perkara Allah, itu ketika masalah datang, wah kita gak kebayang deh bagaimana rusaknya. Jadi mereka yang tidak memusatkan hati pada perkara-perkara Allah sebelum masalah datang akan menyerah pada godaan. Ya. Bapak Ibu tahu Tuhan itu menjadikan hati kita sebenarnya tempat untuk benih firman. Ya, untuk ditabur. Hati kita itu kan terdiri dari dua. Ada bagian roh, ada bagian jiwa. Ya. Di dalam hati kita ini dia bagian roh yang sudah lahir baru sudah sempurna. Tidak perlu diapa-apain, tidak perlu dibikin kudus, tambah kudus enggak. Sudah kudus, sudah sempurna, sudah disegel oleh Roh Kudus, bagian roh kita ini dia. Ya, masalahnya di bagian hati kita yang satu, yaitu jiwa itu, di situ ada pikiran, perasaan, ada kehendak, ada emosi yang naik turun, kadang-kadang kayak yoyo ya. Ya, naik turun, naik turun. Hari ini lagi mood-moodan, besok sudah enggak mood. Ya, hari ini lagi happy, besok gak happy. Hari ini Bapak Ibu happy? Happy, kelihatan dari mukanya kok. Coba lihat kiri kanan deh. Pasti senyum ya. Puji Tuhan ya, hatinya happy semua. Ya, orang happy itu kelihatan kok. Amin. Tidak mungkin orang happy itu bilang begini, saya happy. Gak mungkin ya. Pernah lihat orang cemberut terus bilang dia happy? Coba aja. Mau praktek? Saya lagi bahagia. Ya, nggak bisa. Kalau saya bahagia, saya happy, I'm blessed. Amen. Ya, puji Tuhan. Jadi kelihatanlah dari wajahnya ya. Ya. Jadi manusia tidak Tuhan menjadikan hati itu sebagai kekuatan pendorong di balik tindakan manusia. Jadi hati kita itu dia ketika ditabur firman itu didorong untuk
ke arah kebenaran, ke arah firman. Nah, manusia tidak dapat secara konsisten bertindak bertentangan dengan hati mereka. Kita nggak bisa secara konsisten bertindak kalau hati kita ngomong apa. Kalau hati kita nggak kepengen datang ke TLW, ya mau dipaksa kayak gimana pun kita nggak kepengen datang. Tapi kalau hati kita sudah di-set, wah besok pagi saya mau ke TLW. Dari malam sebelumnya mungkin saya mau pakai baju apa ya, biar saya kelihatan lebih ganteng, lebih keren. Ya hari ini kan saya kelihatan lebih ganteng Bapak Ibu ya. Paling tidak saya ngomong sendirilah. Ya. Nah ini proses ini bisa positif, bisa negatif ya. Secara positif hati kita bisa begitu terpaut pada perkara-perkara di atas sehingga sulit untuk seketika berubah mengikuti si jahat. Betul? Kalau hati kita diset kepada firman, kepada hal-hal yang di atas, akan sulit kita untuk mengikuti si jahat. Sebaliknya, Bapak Ibu kalau hati kita terus menerus ke dunia dan perkara-perkara yang di bumi ini, ya gampang aja hati kita tergoda. Ya. Tapi kalau hati kita terset, difokuskan kepada yang di atas, kepada firman-Nya, kepada kebenarannya, akan sulit sebenarnya. Sulit untuk kita bisa mengalami berbagai macam masalah. Mungkin berbagai macam masalah kita bisa alami, tetapi kita bisa menghadapinya dengan penuh sukacita. Amin. Ya. Jadi dibutuhkan waktu untuk memusatkan kasih perhatian kita pada perkara-perkara di atas. Sama seperti semen beton. Ya. Jadi semen beton kalau dicampur diaduk-aduk ada semen, diaduk-aduk dia masih cair, masih gampang dibentuk. Tapi sekali mengeras, apa yang terjadi? Sulit. Perlu godam, perlu palu untuk menghancurkannya. Ya. Jadi sangat penting memusatkan hati, memusatkan pikiran kita kepada perkara-perkara yang di atas. Nah kembali kepada warga sorga ya. Nah kalau kita sekarang ini kan kita tahu kita adalah warga kerajaan sorga ya. Tapi ketika kita tahu bahwa kita warga kerajaan sorga, ada banyak sekali timbul pertanyaan. Betul atau enggak? Ya. Mungkin pertanyaan pertama, Pak Dolfi, kalau saya warga kerajaan sorga ngapain saya di bumi? Kok saya masih ada di bumi? Saya warga sorga, saya pulang ke sorga lah. Bapak Ibu mau pulang ke sorga? Pada ketawa semua. Ya. Ya. Kalau kita warga negara kerajaan sorga, mengapa kita masih di bumi? Sebenarnya kita ini adalah utusan. Amin. Boleh bilang ke kiri kanan, kamu itu ambasadornya Allah. Ya. Ambasadornya. Ya. Ambassador ya, Yohanes 17 ayat 18. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, Bapa mengutus Yesus ke dalam dunia. Demikian pula aku, Yesus telah mengutus mereka ke dalam dunia. Mengutus Bapak Ibu semua. Para yang mulia. Amin. Your honor. Iya dong, kalau sesama duta besar manggilnya apa? Your highness, your honor. Ya. Ya, yang mulia. Tidak ada duta besar dipanggil Pak, gak ada. Bapak Ibu ketemu duta besar pasti akan panggil your honor, ya, your honor ya, atau your highness seperti itu. Yang dimuliakan. Karena ketika duta besar itu datang, dia merepresentasikan pemerintah negaranya, seluruh kebesaran kejayaan pemerintahnya itu direpresentasikan oleh satu orang. Ya, makanya Bapak Ibu kalau orang bunuh presiden yang dibunuh cuma presiden. Tapi kalau orang bunuh duta besar, itu satu negara itu bisa berperang. Karena apa? Yang dibunuh itu adalah representasi pemerintahnya, bangsanya. Ya. Jadi kita diutus ke dalam dunia. Ngapain? Ngapain coba diutus? Ya untuk satu misi, jadi Yesus mengutus kita untuk melanjutkan misinya. Nah apa misi kita? Misi kita itu ada beberapa saya catat di sini, ini baru sebagian ya. Jadi pertama kita memberitakan Injil, menjadikan semua bangsa murid, amin. Matius 28, 19, 20 ya. Jadikan semua bangsa murid, baptislah mereka.
Kita menjadi saksi Kristus. Kita mengajak manusia berdamai dengan Allah sebagai utusan Kristus. Ya. Jadi duta besar itu membawa kebudayaan, membawa budaya. Budaya kita adalah orang-orang yang pendamai. Orang-orang yang sabar. Amin. Ini ngomongnya ke saya loh Bapak Ibu ya. Bukan ke Bapak Ibu. Orang-orang yang sabar. Ke saya. Ya Bapak Ibu kalau mau ambil silahkan. Ya. Menjadi terang dunia. Dan melanjutkan pekerjaan yang Yesus lakukan. Yesus berjanji, dia berfirman bahwa kamu akan melakukan apa yang aku lakukan. Bahkan perkara-perkara yang lebih besar dari yang aku lakukan. Nah, perkara-perkara yang besar kita tinggalin dulu. Perkara-perkara yang kecil dulu yang Yesus lakukan. Ngapain? Yesus berjalan berkeliling menyembuhkan orang sakit. Melenyapkan segala kelemahan. Berarti kita juga bisa gak? Bisa. Bapak Ibu, ini yang menjadi misi kita ya. Ini yang menjadi misi juga TLW. Ya. Kalau kita sudah menjadi warga kerajaan sorga, pertanyaan berikut, kenapa kok hidup saya pun banyak masalah ya? Banyak masalah gak ada hubungan dengan kewarganegaraan. Identitas kita adalah identitas, tapi di satu sisi kalau Bapak Ibu mengalami masalah, ya status kita sudah berubah, identitas kita menjadi warga kerajaan surga. Tapi dunia yang kita tinggali sekarang ini dunia yang penuh dengan kejatuhan. Dunia yang sudah berdosa. Jadi gak heran kita bisa mengalami begitu banyak masalah dalam dunia ini. Ya, jadi kita hidup di negara yang asing tapi identitas kita berasal dari surga. Begitu juga orang percaya Bapak Ibu ya, kita masalah di dunia ini masih ada ya, saya bilang masih ada. Tetapi pada saat kita menghadapi masalah tersebut, apa yang kita mau hadapi dengan apa? Kita mau pakai apa gitu loh. Kita mau meresponnya dengan apa? Di Yohanes 16 ayat 33 berkata begini, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yes, amin. Nah Bapak Ibu jangan salah paham. Ada banyak sekali pengertian di luar sana bahwa menderita penganiayaan itu adalah kalau misalnya kena KDRT lah. Aku dianiaya. KDRT. Aku dibully di sekolah dan lain sebagainya. Dan kena sakit penyakit atau kena bangkrut. Seperti itu. Terus dia bilang, aduh aku dianiaya nih. Aku menderita. Lah, yang mau bangkrut siapa? Yang mau sakit siapa? Tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi itu masalah bukan menderita penganiayaan itu yang saya maksud ya. Kenapa kita menderita penganiayaan? Karena penganiayaan timbul itu karena kita menyatakan kebenaran. Amin. Karena kita hidup di dalam kebenaran. Percaya deh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau bikin sesuatu yang benar, ya ada aja orang yang pengen melawan arus, pengen menentang kita. Ya. Jadi penganiayaan karena Kristus, dan kita tahu bahwa ada pekerjaan iblis yang datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Nah, sakit penyakit, kemiskinan dan lain sebagainya itu kita perlu lawan dengan apa? Dengan kebenaran, dengan firman Tuhan. Ini berkali-kali diajarkan di sini ya. Jadi Bapak kita adalah Bapak yang baik yang memelihara anak-anaknya. Dan Yesus mengajar kita juga untuk hidup tidak perlu khawatir akan dunia ini. Amin. Akan apa yang kita makan, minum, pakai, betul? Tapi ke Pak Dolfi kenapa saya selalu khawatir? Karena pikirannya diset ke bumi. Ya, padahal ada pikiran yang di atas. Nah, jadi Bapak Ibu sebenarnya tantangan utama sebagai warga surga itu bukanlah karena Allah sedang mengajar kita melalui sakit atau kemiskinan. Melainkan karena kita hidup berbeda dari sistem dunia. Ketika kita menghidupi anugerah, ada kebenaran, kekudusan, ya, dan pemerintahan Kristus itu akan ada penolakan dari dunia.
Percaya deh, pasti akan ditolak oleh dunia. Nah, kita perlu lawan iblis dan segala pekerjaannya dengan iman. Amin. Ya, berdirilah teguh dan kita hadapi penganiayaan karena Kristus. Kita pasti akan dianiaya kok. Ya, tapi tenang, Tuhan bilang apa? Aku telah mengalahkan dunia. Yes, ini satu penghiburan yang luar biasa ya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan sih ya, cuman saya pikir saya akan skip aja pertanyaan-pertanyaan ini. Kenapa? Karena sebenarnya ini pertanyaan-pertanyaan yang sudah bisa kita jawab sendiri sih ya. Contohnya misalnya apakah kita warga negara kerajaan sorga, terus kemudian masalahnya bisa langsung hilang dan lain sebagainya. Ya kita tahu sebelumnya mungkin Bapak Ibu ada yang takut, ada yang putus asa, ada yang khawatir. Tapi ketika kita set pikiran kita kepada firman, pada kebenarannya, kita tahu kita penuh dengan damai sejahtera. Amin. Kita tahu bahwa sukacita kita gak pernah hilang. Yang hilang karena pikiran kita gak ke situ. Kita berpikir ke arah yang lain, sukacita seakan-akan dicuri, hilang jadi ya. Ya, ada banyak sekali ya. Tapi mungkin satu saya yang bahas, kalau kita warga surga, mengapa masih bisa sakit? Masih bisa sakit gak Bapak Ibu? Masih bisa kalau kita gak menjaganya dengan baik, atau ada hal-hal yang kita tidak tahu ya. Tapi identitas kita itu bukan pada penyakit. Identitas kita itu adalah pada kesembuhan ilahi. Bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan. Sekali lagi bilur-bilur Yesus. Dia sudah menanggung semua sakit penyakit kita, seharusnya kita tidak perlu menanggung sakit penyakit ini. Ya. Kemarin waktu saya mau bepergian, saya diminta tugas pagi-pagi BBL itu sebenarnya suara saya udah nggak enak gitu loh. Ya. Tapi saya bilang, apapun yang di leher ini yang bikin suara saya serak, pergi kau. Karena saya ada di tanah Batak, saya pakai gaya Batak. Pergi kau. Jadi dia kabur juga akhirnya. Cuman sebentar, cuma berapa jam, kemudian hilang. Ya, puji Tuhan. Nah kenapa kadang-kadang juga doa kita nggak dijawab dan lain sebagainya. Bapak Ibu ada banyak hal ya. Tapi saya mau tunjukkan satu ayat di sini ya, di Yakobus 6, 1 ayat 6 sampai 7 berkata begini. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Kita pernah meminta sesuatu dalam iman enggak? Atau kita meminta antara percaya dan enggak percaya? Ya kalau dikasih puji Tuhan. Kalau enggak, ya enggak apa-apa deh. Pernah kita berkata begitu? Kalau kita meminta sesuatu pada Tuhan, Tuhan kalau boleh saya dapat. Kalau enggak juga ya enggak apa-apa deh. Tuhan kalau boleh saya dapat Mercy. Ya paling tidak ya saya dapat Pajero lah. Ya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ya, jadi ada banyak hal, ada banyak hal kenapa kita nggak bisa terima juga. Nah, kalau kita warga kerajaan surga, apakah kita takut mati? Tidak ya, puji Tuhan. Benar ya? Puji Tuhan. Ya, kita semua anak-anak Tuhan yang belajar mulai mempercayai firman Tuhan. Ya, jiwa kita masih perlu diproses, diperbarui dengan kebenaran Tuhan. Tapi ada satu pertanyaan yang paling penting pagi hari ini saya mau tanya. Kalau kita sudah jadi warga kerajaan surga, bagaimana dengan pola pikir kita? Ini pertanyaan yang harus direnungkan. Kalau kita warga surga, bagaimana seharusnya pola pikir Bapak Ibu? Apakah berpikir sebagai korban, sebagai kalah, mentalitas kalah, miskin? Bapak Ibu warga kerajaan surga kan, amin? Seharusnya berpikir dengan pola pikir kerajaan surga. Di sini saya ada bikin sedikit perbedaan ya antara orang dunia dan warga surga.
Ya, orang dunia itu biasa mengejar penerimaan, tapi kita tahu warga kerajaan surga kita sudah diterima dalam Kristus. Amin. Orang dunia itu mengejar identitas. Kalau boleh semakin terkenal, semakin populer, semakin ini. Ya, tapi kita sudah memiliki identitas itu. Kita adalah anak Allah. Amin. Orang dunia takut masa depan. Kita anak-anak Tuhan, warga kerajaan surga, kita apa? Percaya kepada Bapa. Orang dunia dikuasai oleh dunia, oleh keadaan. Kemarin saya lihat ada WA yang beredar. Ya, yang membuat banyak orang takut. Katanya mal-mal udah dipagerin. Saya bilang suka-suka mereka lah mau pagarin. Mau pagarin lebih tinggi juga kan yang punya mall. Ngapain kita juga pikirin gitu loh. Terus semua orang sudah berkonotasi nanti mau kesini berasumsi mau kesini ke sana. Akhirnya yang ada apa? Takut. Ya. Tapi kita tahu anak-anak Tuhan kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, kita hidup karena Kristus. Kalau mati pun kita untung. Amin. Firman Tuhan bilang begitu. Jadi apa ruginya buat kita? Gak masalah gitu loh. Serius loh ini Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu mau mati pun untung loh. Amin. Ya, karena sudah bersama-sama langsung dengan Yesus kan. Ya, jadi apa yang perlu kita takutin? Kalau orang takut mati, nah itu masalahnya. Berarti dia tidak tahu apa yang ada di balik kematian. Ya, orang dunia hidup berdasarkan apa yang terlihat. Tapi warga surga hidup berdasarkan iman, percaya. Ya. Orang dunia mengejar dunia. Tapi orang surga, warga kerajaan surga menghadirkan kerajaan Allah. Amin. Puji Tuhan. Jadi kita bukan orang dunia yang sedang berusaha mencari surga, kita adalah warga surga yang kita adalah warga surga yang apa? Ayo. Yang menghadirkan surga ke bumi ya. Ya. Ya, saya ini karena waktunya Bapak Ibu, saya mau ada sedikit kesaksian aja. Minggu lalu tepat hari Kamis tanggal 30 Juli ya, saya dan Bu Nini kami merayakan ulang tahun pernikahan. Yang ke 26 tahun, ya puji Tuhan. 26 masih muda lah ya 26 ya. Waktu itu kami berpikir, kami berdoa, kami pengen merayakan di satu tempat, pengen tempat yang indah, yang dimana yang belum pernah kita pergi ya. Kita berdoa, ada beberapa tempat yang kita ya mau kesana kesini. Akhirnya Damai Sejahtera waktu Bu Nini bilang kita pergi ke Toba aja. Karena katanya di sana itu Swissnya Indonesia, New Zealandnya Indonesia. Oh ya udah kita pengen melihat kalau begitu Toba ya. Di sana kan banyak air. Orang-orang Batak kan suka minum air. Ya. Mari kita minum air bah. Ya air bah mau diminum kata sama mereka. Ya jadi kami akhirnya sepakat kita mau pergi ke Toba. Dan itu perjalanannya luar biasa Bapak Ibu. Jalannya kayak begini nih. Ini di mapnya, ini kata orang sih kelok 9, tapi saya hitung-hitung kayaknya kelok 90 deh. Ya, di sana kita melihat pemandangannya benar-benar menakjubkan ya. Setiap buka jendela dari hotel, wah pemandangannya luar biasa tuh. Saya tuh lagi loncat, udah kayak anak kecil. Karena pemandangan bagus sekali ya. Dan ini ada apa? Saya juga baru tahu ternyata di sana boleh melayang loh pakai kapal loh. Ya terbang pakai kapal. Bohong Bapak Ibu. Ada orang Singapura yang bikin kapal di atasnya ya Bapak Ibu lihat itu pemandangan bagus banget ya. Jadi kita bisa ngelantungan ke situ. Tapi baunya udah jurang sih. Ya ini agak berani-berani aja pegang di situ ya. Ya jadi kita jalan-jalan kita menikmati. Nah, Bapak Ibu, tapi apa yang saya dapat di sana ya, saya lihat bahwa Danau Toba itu besar sekali ya, luas sekali ya. Kurang lebih 1.100-an kilometer persegi. Itu kalau dibandingkan dengan Danau Tondano itu 25 kalinya Danau Tondano. Jadi Tondano itu kecil, cuma 45 kilometer. Ya, tapi Toba itu gede banget, besar sekali. Bahkan terbesar di dunia untuk reserve air, apa namanya? Air minum, bisa diminum airnya. Ya, jadi waktu saya lihat sana saya bilang, aduh Tuhan, ini kayak melihat lukisan Tuhan. Benar-benar kayak
Tuhan melukis. Istri saya selalu bilang, ini dunia yang sudah jatuh loh. Ini dunia yang sudah rusak loh. Apalagi sebelum rusak gitu ya. Sebelum dirusak sama iblis. Jadi kita cuma lihat, wow, pemandangannya indah, pemandangan bagus. Ya kalau ada gambaran tentang sorga di bumi ya ditobalah. Ya Bapak Ibu kalau mau pergi ke sorga ke Toba aja dulu. Ya. Tapi ada pengalaman lain yang menarik. Kita berdua kemana-mana cari restoran gak ketemu. Restoran yang sesuai dengan ekspektasi kita. Saya baru sadar ternyata kita punya pola pikir orang Jakarta. Kita ekspektasinya maunya makanan ala Jakarta. Restorannya kayak di Jakarta gitu loh. Ya mana ketemu Bapak Ibu. Ya jadi dari pola pikir ini kita datang, kita cari-cari kemana-mana ya nggak ketemu. Ya ada sih yang kita sebenarnya pengen cari BPK. Tahu ya Bapak Ibu BPK kan? Ya yang bab 1 itu yang babi panggang karo lah ya. Gitu. Saya nggak tahu ternyata yang coklat-coklat itu ternyata darah loh. Baru tahu ya udahlah nggak apa-apa sudah makan. Kita pergi ke satu restoran yang kelihatan aduh kayaknya enak banget asapnya mengebul semua. Tapi begitu datang aduh kita langsung hilang selera. Pengen makan jadi kita pergi. Jadi kita punya pola pikir Jakarta pengen nyari restoran yang seperti di Jakarta. Di situ Roh Kudus mengingatkan saya. Roh Kudus bilang bukankah orang Kristen kayak begitu? Ya. Sebenarnya kita ini kan punya pola pikir harusnya pola pikir surgawi. Ya. Kita ekspektasinya sesuatu yang surgawi terjadi di muka bumi ini. Betul? Tapi apa yang kita lihat? Karena ada begitu banyak orang-orang di dunia ini tidak punya visi, tidak punya perubahan pola pikir, jadilah dunia seperti ini. Nah ini saya cuma mau bandingkan, tapi saya tidak mau merendahkan orang-orang di sana ya, itu pemandangannya bagus banget. Cuma sayang banget memang fasilitasnya. Ya saya berdoa ada orang-orang yang punya visi, berubah pola pikir dan mulai melihat potensi. Kenapa Jakarta begitu banyak restoran, begitu banyak fasilitas yang bagus-bagus? Karena ada orang yang bersaing, orang-orang yang punya visi dan mereka bisa lakukan. Nah di sana sepertinya perlu didorong sedikit supaya orang-orang itu mulai bermimpi yang besar. Menghadirkan sesuatu tempat wisata yang kelas internasional, kelas dunia. Ya, berkelas seperti Jakarta lah istilahnya ya. Nah jadi saya cuman kebayang, wow. Seandainya orang-orang di sini nih berpola pikir sama seperti orang di Jakarta, ya pasti akan begitu banyak restoran dan lain sebagainya. Fasilitasnya pasti akan luar biasa di sini. Ya. Kemarin saya nonton ada satu hearing dengan DPRD dan bahkan sampai Menteri Pak Purbaya itu ada satu investor yang dia mau bikin kereta gantung. Tapi dari tahun 2019 sampai sekarang dia nggak dapat izin. Sayang sekali. Ya sudah ada mimpi, sudah apa tapi terhenti dengan adanya birokrasi ya. Nah Bapak Ibu, kita ini sebagai kerajaan surga, warga negara kerajaan surga. Pola pikir kita seperti apa? Amin. Apakah pola pikir kita ini mental miskin atau mental kaya? Ya. Kemarin waktu ada satu tukang parkir di air terjun si Piso-Piso itu waktu saya tanya, Pak berapa parkirnya? 5.000 Pak. Oh 5.000, saya kasih dia 15.000. Langsung saya mau disembah-sembah. Kayaknya waduh terima kasih Pak, terima kasih silakan keluar. Waktu tanya macam-macam, saya cuma pikir aduh kalau uang saja bisa bikin orang seperti ini ya. Maksudnya ini karena pola pikir kan. Pola pikir aja gitu loh. Seluruh kehidupan kita dipengaruhi oleh pola pikir kita. Bapak Ibu jadi seperti sekarang karena pola pikir kita. Ya. Jadi masalahnya bukan identitas lagi, tetapi masalahnya adalah pola pikir. Kita sudah mengerti, tahu, paham, kita adalah anak Allah, kita warga kerajaan sorga. Tapi kalau perubahan pola pikir itu belum terjadi, kita akan hidup seperti anak pengemis. Kita akan hidup seperti orang minta-minta, begging. Ya. Jadi peristiwa di Danau Toba ini mengajar saya untuk, iya,
Pola pikir saya perlu dibaharui dari hari ke hari untuk saya bisa melihat kerajaan sorga itu betul-betul termanifestasi dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, biarlah Bapak Ibu itu hidup di bumi ini sama seperti di sorga. Melalui perubahan pola pikir kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.